kenapa nutrisi itu harus ditampung? Nah, jadi saat kita melakukan pemupukan ya teman-teman, kita punya satu ramuan ya teman-teman untuk mensupport kesuburan dari pohon anting putri kita ya teman-teman. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel YouTube Sulamakar Bonsai. Nah, di kesempatan kali ini di hadapan kita sudah ada bahan bonsai anting putri ya teman-teman. Untuk kondisinya bisa teman-teman lihat, ini cukup subur ya teman-teman. Untuk daun-daunnya, untuk batang-batangnya, untuk pengelosannya juga ini sangat-sangat maksimal ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membongkar rahasia media tanam yang selama ini saya pakai untuk bahan bonsai anting putri ya teman-teman. Dan inilah media yang selama ini saya pakai ya teman-teman di tempat saya di daerah Bandung, atau mungkin di tempat-tempat teman-teman yang kondisi cuacanya rada suhunya dingin, bisa mengaplikasikan untuk media tanam ini ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu untuk media tanamnya. Yang pertama itu ada pasir kali. Saya menggunakan pasir kali seperti ini. Ini pasir kali ini sifatnya netral ya teman-teman. Dia bisa menetralkan untuk kondisi pH media tanam ya teman-teman. Dan sifatnya juga poros, bagus untuk perakaran serabut baru ya teman-teman. Lalu yang kedua kita ada ini nih, ini dulu. Ini ada tanah humus, tanah kompos juga. Ini bisa kita dapatkan gratis ya teman-teman di tempat-tempat kebun-kebun tanah bawah bambu, atau juga di tanah bawah pohon pisang. Seperti ini kondisinya. Ini banyak mengandung unsur protein yang tinggi ya, untuk khususnya untuk di tanah di bawah bambu itu banyak sekali kandungan nutrisi yang bagus buat untuk pohon ya teman-teman. Dan untuk media ketiga ini ada kokopit ya teman-teman. Kokopit ini sangat bagus untuk menjaga kelembaban media ya teman-teman, dan juga mampu menyerap air ya teman-teman. Namun di sini kita hilangkan dulu untuk jataninnya. Kita rendam dulu sekitar 1 malam. Itu lalu kita peras ya untuk airnya, kita hilangkan biar sedikit mengurangi untuk jataninnya ya teman-teman. Karena jatanin itu sangat lumayan berbahaya untuk tanaman ya teman-teman. Dan untuk bahan keempat di sini ada pecahan batu bata. Di sini kenapa saya memakai pecahan batu bata? Nah, untuk sifat batu bata sendiri ini sama halnya seperti pasir malang ya teman-teman. Dia mampu menyerap air, menampung air, jadi bagus untuk menjaga kelembaban juga, sekaligus untuk menampung nutrisi ya teman-teman. Jadi kenapa nutrisi itu harus ditampung? Nah, jadi saat kita melakukan pemupukan ya teman-teman, lalu kita seiring penyiraman itu kan nutrisi turun. Nah, di dalam batu bata ini dia mampu menyerap nutrisi ya teman-teman, jadi tidak terbuang habis terbawa air siraman. Jadi dia ditampung dulu sama batu bata ini ya teman-teman. Jadi tidak percuma untuk kita melakukan pemupukan karena dia ditampung sama batu bata ini ya teman-teman. Jadi meskipun kita pakai pupuk yang mahal, kalau nutrisinya terbuang sia-sia itu sama saja kurang maksimal ya teman-teman. Jadi meskipun kita pakai pupuk yang murah, namun nutrisinya tepat sasaran di pohon, itu hasilnya akan jauh lebih maksimal ketimbang kita pakai
pupuk yang mahal namun nutrisinya terbuang teman-teman. Nah mungkin dari teman-teman muncul berpikiran apa, media tanam yang biasa-biasa saja ya, yang banyak orang gunakan, mungkin sudah banyak ya yang menggunakan media ini. Namun nah di sini cara pengaplikasiannya itu yang seperti apa? Karena untuk pengaplikasian yang tepat itu akan menghasilkan juga hasil yang maksimal teman-teman. Jadi jangan asal kita mencampur semua lalu kita langsung diaplikasikan. Nah mungkin hasilnya juga maksimal, tapi lebih maksimal lagi kalau kita cara pengaplikasiannya itu bertahap ya teman-teman. Nah untuk perbandingan medianya, saya memakai tanah humus 1, kokopitnya 1, untuk pasir kali ini 2, pecahan batu bata ini 2 ya teman-teman. Jadi kita memakai 2 untuk batu bata, 2 untuk pasir. Yang lainnya kita perbandingan 1-1 ya teman-teman. Kenapa kita pakai pasir dan batu bata 2 lebih banyak? Karena untuk sifat pasir ini yang tadi saya bilang itu sifatnya netral ya teman-teman. Jadi sangat bagus untuk anting putri. Karena anting putri itu jangan terlalu tinggi untuk pH tanahnya ya teman-teman, untuk keasamannya. Jadi saya memperbanyak untuk pasir kali. Dan juga untuk batu bata seperti yang sudah dibahas tadi, ini mampu menyerap untuk menampung nutrisi ya teman-teman. Oke, dan setelah tadi kita bahas keempat bahan dasarnya ini ya teman-teman, saya masih punya satu bahan lagi yang menjadi kunci keberhasilan dari media tanam ini ya teman-teman. Karena di sini saya tidak menggunakan pupuk, namun saya punya satu ramuan ya teman-teman untuk mensupport kesuburan dari pohon anting putri kita ya teman-teman. Jadi jangan di skip biar teman-teman nanti jelas bagaimana untuk pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah oke, kita simulasikan menggunakan pot plastik ini ya teman-teman, wadah plastik ini, bukan pot, menggunakan wadah plastik ini biar teman-teman jelas untuk komposisinya nanti, sap-sapannya bagaimana. Jadi terlihat ya kalau kita memakai untuk yang transparan kayak gini. Oke, kita akan simulasikan. Nah, di tahap pertama, di paling dasar, itu saya menggunakan full pecahan batu bata ya teman-teman, sekitar 20% dari pot ini. Dan tujuan dari full batu bata ini untuk menjaga porositas dari drainase airnya ya teman-teman. Nah di tahap kedua kita memakai campuran dari keempat media yang tadi kita sudah mix ya teman-teman. Nah di lapisan kedua ini seperti ini, kita tambahkan 20% juga ya teman-teman untuk media yang sudah kita mixnya. Nanti saya akan jelaskan untuk mengapa harus di tahap seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut dulu untuk tahap ketiganya ya teman-teman. Nah untuk di tahap ketiga ini saya menggunakan campuran dari batu bata sama pasir ya teman-teman. Batu bata sama pasir toh ya, tidak saya campur dengan tanah. Lalu kita masuk ke tahap keempat ya teman-teman, tahap terakhir. Saya menambahkan untuk campuran media terakhirnya itu mix antara keempat bahan tadi ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Untuk tahap keempatnya saya menggunakan dari campuran mix keempat media tadi ya teman-teman. Untuk tahap terakhirnya, nah nanti saya di sini saya akan jelaskan untuk mengapa misal kita harus menahap untuk medianya ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, jadi waktu kita pemupukan di atas media ini, begitu kita kasih pemupukan, lalu misalkan kita menyiram ataupun terkena hujan, jadi nutrisi itu tidak terbawa larut
oleh air ya teman-teman, tidak terbawa larut oleh air semua, namun dia akan tertampung dulu di sini teman-teman di tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kan ada pasir sama batu bata. Nah, di tahap ini nutrisi yang tadi kita kasih di atas itu tertahan di sini teman-teman. Jadi tidak amblas ke bawah, dia tertahan sama pasir sama batu bata. Karena bila kita menengok ke belakang ya teman-teman, banyak dari orang-orang tua kita dulu untuk menyaring air itu mereka menggunakan pasir ya teman-teman, karena sifat pasir itu mampu menahan segala jenis kotoran ya teman-teman. Nah, kita simulasikan seperti itu teman-teman. Jadi misalkan pupuk itu kan kotoran ya, kotoran itu tidak terbawa oleh air, tembus ke bawah terbuang, jadi dia tertahan oleh pasir dan batu bata itu teman-teman. Jadi seperti itu ya kurang lebih untuk penjelasannya. Dan di tahap ketiga ini dia ada campuran media keempat media itu ya teman-teman. Dari tadi campuran media itu dia juga di sini mampu menahan nutrisi ya teman-teman. Jadi di sini udah ada penahan nutrisi biar tidak amblas ke bawah ya teman-teman. Karena nah ini di tahap pertama ini kita menggunakan pool batu bata, pecahan batu bata tadi. Tujuannya kan untuk porositas ya, biar air tidak menggenang, karena memang untuk anting putri itu suka dengan air, namun bukan berarti itu tenggelam ya teman, dalam artian medianya becek, bukan ya teman-teman. Jadi cukup lembab medianya, bukan berarti harus terendam menggenang ya gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi fungsinya di tahap seperti ini untuk susunan medianya seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Nah, setelah keempat media ini kita tahap, ada satu kunci ya teman-teman untuk menjaga kesuburan dari pohon anting putri itu. Dan ini ya teman-teman yang saya lakukan selama ini. Aduh maaf teman-teman. Nah ini teman-teman, apa ini? Ini adalah rendaman dari kotoran kambing ya teman-teman. Ini rendaman kotoran kambing yang sudah saya rendam mungkin sekitar 1 minggu atau mungkin 2 minggu ya teman-teman. Ini sangat bagus ya teman-teman untuk penyiraman anting putri, meskipun banyak persepsi orang bahwa kotoran kambing itu bisa menyebabkan daunnya menguning ya teman-teman. Namun mungkin saya punya persepsi lain, karena disinilah kunci pengaplikasian dari sebuah bahan ya teman-teman. Kalau kita salah mengaplikasikan ya mungkin kasusnya seperti itu ya teman-teman. Karena di sini saya melakukan perendaman dari kotoran kambing itu. Ini bisa kita aplikasikan ya teman-teman pada bonsai anting putri ini. Kita siram maupun kita spray ke daunnya, itu tidak masalah teman-teman. Selama yang saya jalanin selama ini ya, malah itu justru bagus untuk perkembangannya, asalkan kita tahu cara prosesnya, cara pengaplikasiannya ya teman-teman, seperti itu. Oke, dan mungkin sekian ya teman-teman untuk penjelasan kita di kesempatan kali ini. Bukan maksud saya untuk menggurui, namun saya hanya berbagi sedikit tips atau sharing ya teman-teman. Oke, dan saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung channel Sulam Akar Bonsai. Semoga kita diberi kesehatan selalu, tetap berkarya, jangan patah semangat ya teman-teman. Oke, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.